Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nggak mau diubah. Kalau komersialisasi nggak mau diubah, nggak usah ada perubahan. Justru perubahan itu justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan ada pertanyaan harus jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Panelis pertama, Pak Ketua BEM FISIP UI, Saudara Raf Karilo, silakan. Cek. Assalamualaikum Pak Anies, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raf Karilo Afi, bisa dipanggil Rafka. Sekarang menjabat sebagai Ketua BEM FISIP UI 2023. Sebelum mulai nih Pak Anies, saya mohon izin untuk manggil Pak Anies sebagai Mas Anies, karena di FISIP UI kita terkenal akan budaya untuk memanggil dosen dengan sebutan Mas dan Mbak. Jadi karena Pak Anies lagi di FISIP UI, saya izin menggunakan Mas Anies ya untuk kuliah kebangsaan kali ini. Mas Anies, sebelum mulai saya mau nanya nih, pas lagi berangkat ke Depok nih, ke Universitas Indonesia, ke kampus kita tercinta, bagaimana pemandangan di luar Pak? Pemandangan saat komuter ke sini Mas Anies. Iya, pas lagi perjalanan ke sini sambil menjawab begitu banyak pertanyaan di HP, jadi nggak lihat jalan kanan kiri. Tahu-tahu udah sampai di depan gerbang gitu. Tapi secara umum pemandangannya pemandangan kepadatan lalu lintas, dan kalau lihat ke atas tentu saja suasana kota Jakarta, Jabodetabek yang pada hari-hari ini sedang menghadapi masalah polusi udara. Kira-kira itu ya tujuannya. Mas Anies, seperti layaknya polusi udara yang istilahnya mengepung kota Jakarta kita ini, kita mahasiswa sedang dalam kondisi yang sama. Kita sedang dalam kabut. Kenapa kita dalam kondisi kabut? Salah satu aspek dari mahasiswa yang mereka paling khawatirkan adalah seputar karir. Mereka seputar karir. Mereka terjebak dalam kondisi prekariat. Kondisi prekariat. Mohon maaf, apakah mic-nya sudah terdengar jelas, Mas Anies? Iya, terdengar. Oke. Mereka terjebak dalam kondisi prekariat, di mana mereka mengalami ketidakpastian dalam hal karir. Mereka mengalami kebingungan akan seperti apa karir mereka ke depannya. Salah satu gagasan yang ingin diwujudkan oleh Mas Anies adalah karir yang lebih layak, karir yang lebih merata untuk tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu Mas Anies, sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana tanggapan Mas Anies untuk pemerataan karir dan inklusivitas karir yang layak bagi anak muda yang kelak akan berkarir ke depannya? Untuk pertanyaan pertama seperti itu dulu Mas Anies. Oh, langsung pertanyaan aja ya? Karena saya usul Pak Moderator kalau boleh. Iya, okay. Kan ada 5 penanggap, kalau boleh disampaikan beberapa supaya bisa langsung, supaya waktunya efisien. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan saya berikutnya. Kemudian yang kedua, Mas Anies, salah satu kajian yang kami sedang lakukan di BEM FISIP UI oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis berkutat di pendidikan tinggi. Salah satu masalah utama di pendidikan tinggi sekarang adalah komersialisasi pendidikan tinggi yang membuat berbagai masalah. Salah satunya yang mungkin teman-teman di sini merasakan adalah kenaikan biaya operasional pendidikan yang melonjak tinggi, kemudian belum pastinya kesetaraan untuk masuk ke pendidikan tinggi lebih lanjut. Sedangkan salah satu gagasan yang Mas Anies ingin utarakan adalah bagaimana caranya meningkatkan aksesibilitas untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bagaimana Mas Anies menanggapi kontradiksi antara aksesibilitas pendidikan tinggi dengan isu komersialisasi pendidikan tinggi tersebut? Kemudian yang ketiga, Mas Anies sangat sering menggunakan diksi perubahan.
Perubahan yang mana itu adalah suatu kata yang bersayap, memiliki banyak makna. Perubahan apabila tidak ditanggapi secara layak dan secara visioner akan menghasilkan pergumulan gitu di bawahnya. Mengapa? Karena perubahan itu mengubah tatanan sosial yang sebelumnya ada. Jadi bagaimana Mas Anies ingin mewujudkan perubahan, sektor apa saja yang akan diwujudkan perubahan tersebut, dan bagaimana perubahan tersebut tetap sifatnya holistik dan integral, tetap menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia, bukan malah memecah belah, mendikotomi atau mempolarisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan saya yang keempat, tadi Mas Anies sempat mengusung oh udah stop dulu ya. Baik, terima kasih, itu dulu dari saya. Ya, makasih. Kalau ke mahasiswa panggilnya apa? Mas juga? Biar nggak salah gitu. Bung. Oke, Bung. Oke, Bung Rafka, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan Bung Rafka ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Sementara kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kailnya. Ya, beri kailnya, masalahnya kolamnya udah habis di kapling-kapling. Jadi nggak bisa tuh pakai kail yang ada. Nah, saya melihat begini. Tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Itu paling cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya mayoritas ya 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang sudah pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar, dan efeknya usaha mikro sering sekali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, Anda tidak bisa izin. Saya contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan begitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi, lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana, di rumah. Oh, ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak membuat pertokoan. Ini adalah usaha rumahan yang hanya pakai satu ruangan di kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini nampaknya kecil-kecil teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Lalu yang kedua, terkait dengan komersialisasi pendidikan tinggi. Setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Aji. Saya menulis tentang ini tahun 97. Judulnya
industrialisasi pendidikan tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk di perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 ke sekarang itu hitungannya 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Concern apa? Kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan dalam artian untuk scientific, dan juga tempat pengembangan ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola mencari dana untuk kegiatannya. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah menjadi biaya kuliah yang murah, yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKT ya, sekarang istilahnya UKT. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber pendanaan. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, dekan, rektor terkunci itu. Nah, kami melihat ini harus diubah, dan untuk Indonesia nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Ini saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, ini kita semua adalah generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini yang harus kita kembalikan. Rekrutmennya meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nggak mau diubah. Kalau komersialisasi nggak mau diubah, nggak usah ada perubahan. Justru perubahan itu justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan ada pertanyaan harus jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang dibuat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya ada aspek itu. Begitu ya. Terima kasih, Prof.